Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pimpinan dan loyalis serta semua mahasiswa-mahasiswi rahimakumullah, sungguh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disabdakan lebih dari 14 abad yang lalu ternyata di era globalisasi sekarang ini menjadi cas kejutan untuk ilmu pengetahuan, menjadi masukan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya, dan ini ribuan jumlahnya, salah satunya adalah ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Panjang hadisnya, hadis sahih. Setiap yang lahir pasti membawa fitrah. Kata fitrah ini diperdebatkan oleh para ulama, maknanya luas sekali, tetapi dalam perspektif ilmu pendidikan modern adalah potensi. Tidak seorang pun yang lahir di dunia ini tanpa membawa potensi. Dalam bahasa pendidikan biasanya disebut bakat atau pembawaan. Dikaitkan dengan ayat-ayat juga begitu. Di Ar-Rum misalnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Sungguh semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada fitrahnya, dan ciptaan Allah ini tidak berubah, sunnatullah ini tidak berubah. Semua pasti diberi potensi, diberi bakat, diberi pembawaan yang bisa dijadikan bekal hidup oleh yang bersangkutan. Salah satu bawaan, salah satu potensi, salah satu bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua yang lahir, kita manusia, siapapun, itu adalah kecerdasan. Semua orang punya kecerdasan. Lalu yang balit itu, yang tolol atau yang apa, yang bukan tolol, yang ideal itu punya potensi. Tetap ada potensinya. Tentu berbeda. Tetap ada kecerdasannya, tentu jenis yang berbeda. Baru era globalisasi ini bahwa ternyata potensi kecerdasan manusia yang ditawarkan oleh Allah SWT kepada kita ditemukan sekarang ini. Ada minimal 10 potensi kecerdasan. Jadi semua mahasiswa tidak boleh ada yang merasa bodoh, tidak boleh. Yang merasa tidak cerdas, tidak boleh. Apalagi dosennya, mesti semua cerdas. Apalagi yang sudah doktor, pasti cerdas. Hanya cerdasnya bidang apa. Itu yang penting, karena itulah hak tawar kita. Allah SWT memberi potensi, kemudian silakan kita menawar. Jadi semua orang bisa hidup layak, bisa hidup sejahtera, bisa hidup bahagia jika bisa menggali dan memberdayakan potensi itu, kecerdasan itu. Apa potensi yang 10 sampai saat ini? Yang pertama adalah kecerdasan matematik. Umumnya orang yang pintar matematika, wah cerdas. Iya memang cerdas. Dan umumnya ini yang dianggap paling cerdas. Tidak betul. Tapi bahwa orang pintar matematika, pintar ngitung,
itu cerdas. Apalagi pinter ngitung duit kabeh wong iso. Jadi pinter hitung-hitungan itu adalah kecerdasan dan bukan satu-satunya. Tapi di dunia ini umumnya orang pokoknya pinter matematika, pinter ilmu pasti, pinter fisika, itu paling cerdas. Iya memang cerdas, tetapi bukan satu-satunya. Bahkan orang yang pinter matematika, yang cerdas itu tidak semuanya bisa menggali dan mengefektifkan, menemukan lahan yang pas untuk dirinya. Maka tidak semua orang yang ahli matematika walaupun pintar tapi tidak selalu sejahtera. Kenapa tidak sejahtera? Karena tidak bisa menemukan, tidak bisa mengawinkan apa yang diketahui, apa yang dimiliki dengan kondisi, dengan keadaan. Tidak bisa mengaktualisasikan ilmunya. Ini penting. Aktualisasi. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diaktualisasikan ibarat pohon yang tidak berbuah. Iya nek pohon jati tidak berbuah tetap bagus, berguna pohonnya. Tapi kalau pohon mangga gak berbuah, ya kecut, percuma. Kedua, kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Dan orang mengakui, pokoknya uang pinter ngomong bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, iso, mesti jadi, cerdas. Yes, benar, itu cerdas. Walaupun tidak pinter matematika, tapi bisa banyak bahasa asing, cerdas. Tapi bukan satu-satunya. Itu salah satu dari sekian banyak potensi kecerdasan. Nah, orang pinter bahasa tentu akan bisa mengaplikasikan, mengaktualisasi diri dalam banyak bentuk. Menjadi juru bicara, menjadi penerjemah, menjadi penulis, menjadi guide, dan banyak. Iya, bisa mencerdaskan sesama dan bisa menyejahterakan sesama. Tapi bukan satu-satunya dan ya sayang. Tidak banyak orang yang kaya raya karena pinter bahasa. Mengapa? Ya, kemampuan untuk mengaktualisasi atau potensi untuk mengaktualisasi kurang. Yang ketiga, kecerdasan logik. Logik itu logika, kemampuan mikir. Ya, cerdas ya. Orang yang mampu mikir ya, pokoknya orang yang pendidikannya tinggi itu jelas kecerdasan logiknya bagus. Mampu berpikir logis. Tapi itu bukan satu-satunya kecerdasan. Dan sayangnya juga tidak banyak orang yang kecerdasan logisnya bagus selalu sejahtera, itu tidak banyak. Banyak profesor yang tidak kaya itu banyak. Padahal profesor itu jelas secara logik pasti paling tinggi dari sudut ukuran kecerdasannya. Tetapi bisa kita lihat masih kalah dengan kecerdasan yang lain. Tiga kecerdasan inilah yang dianggap paling dominan dikesankan sebagai cerdas, yaitu matematik, logik, dan linguistik atau matematik, linguistik, dan logik. Orang yang punya tiga potensi ini, salah satunya atau tiga-tiganya, mesti dianggap cerdas. Para pimpinan, para mahasiswa, dan semua loyalis rahimakumullah, kecerdasan yang lain adalah kecerdasan kinestetik, kecerdasan olah tubuh. Ada yang hanya modal bokong bisa sejahtera, rumahnya yang di Jawa Timur 7 miliar, yang di Jakarta 7 miliar, dan punya banyak karaoke. Itu modalnya gerak nih bokong. Nggak usah sebut nama, tapi yang jelas orang yang pinter olah tubuh itu cerdas.
Jangan dianggap tidak cerdas, cerdas itu. Jadi olah tubuh itu juga kecerdasan. Potensi penjenengan mengolah tubuh itu kecerdasan. Ada yang hanya modal kaki. Kaki. Malah miliarder dunia ini banyak yang hanya pinter kaki karo kepala. Dia nyundul bal atau nyepak bola. Banyak. Beckham, Ronaldo, siapa lagi? Messi, semuanya dah triliuner. Modalnya apa? Kaki. Jangan disebut, gue modal dengkul. Enggak. Ya memang dengkul ya juga, tapi jangan diremehkan bahwa itu juga kecerdasan, itu juga potensi, itu juga karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh meremehkan. Profesor memang cerdas, tapi itu juga cerdas. Kalau kesejahteraan jauh. Dia kerja 1 minggu, profesor mungkin 10 tahun. 1 minggu itu Ronaldo ya mas? Berapa miliar itu 1 minggu? 5 miliar. 5 miliar. Aku ngumpulin 5 miliar yang ini seumur kira-kira ya. Seumur gung iso. Tapi kita tidak perlu meremehkan satu sama lain, tapi menghargai satu sama lain, bahwa orang yang punya kemampuan olah fisik itu pun cerdas. Belum lagi nanti pantomim itu juga ya. Jadi gerak tubuh yang mana, tapi yang sekarang kita kenal adalah bokong dan kaki kan, bokong, kaki, kepala, tangan. Ya ada penari juga. Tapi intinya ayo kita juga menyadari bahwa potensi fisik atau kinestetik itu adalah juga kecerdasan dan kita kembangkan. Siapa yang merasa punya kelebihan di situ. Kemudian yang berikutnya kecerdasan memorik. Memorik itu ingatan. Kekuatan ingatan. Itu juga cerdas. Bahkan kalau diberdayakan bisa menghafalkan Al-Quran. 30 juz bisa dihafalkan, diingat. Dan itu ajaib. Sungguh-sungguh ajaib. Al-Quran 30 juz sekian itu bisa dihafal. Itu notok ya. Tidak ada orang lebih hebat kemampuan memoriknya dibanding orang yang hafid Al-Quran. Kadang-kadang mocok Al-Kafirun yang bolak-balik bulat gak iso. Mari. Ada menteri yang baca ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Koyok bener. Nek gak hafal Quran, iya bener. Padahal aku loncat. Kecerdasan memori, bahkan ada teman seorang pakar, orang hafal Quran itu sebenarnya dari segi level harusnya sama dengan S3. Saya sih merasakan bahwa saya mendapatkan S3 dengan mendapatkan 30 juz itu lebih berat 30 juz. Apalagi mempertahankan. Kalau menghafalkan Al-Quran itu berat, ya. Mempertahankan hafalan Al-Quran itu 20 kali lebih berat. Mulai ya segini-gini aja, wis gak patek sugih rapopo. Yang penting ya iso mangan ngono. Tapi ini penting bahwa orang hafal Quran, orang punya ingatan kuat itu potensi cerdas itu. Biasanya juga lemah di bidang lain. Itu wajar itu. Orang itu sesungguhnya tidak ada. Hamba Allah yang diberi orang seluruhnya itu tidak ada. Orang hebat Pak Habibie aja menyatakan bahwa saya memang punya 46 hak paten soal pesawat. Tapi saya andai kata disuruh milih, saya pilih ahli agama. Sekarang untuk apa ilmu saya di masa tua saya? Artinya apa? Beliau mengaku lemah di bidang agama. Pak Habibie orang cerdas, orang yang IQ-nya tertinggi di dunia, di atas Albert Einstein, di atas Isaac Newton. Ya tentu di bawah Nabi Muhammad SAW. 200 IQ-nya. Itu ngaku lemah di bidang agama. Dan itu memang manusiawi. Baik, yang terakhir sementara adalah kecerdasan musik. Musik. Orang yang pinter musik itu juga cerdas. Sampean mahasiswa-mahasiswi jangan minder. Orang pinter musik bisa jauh lebih hebat daripada profesor. Rhoma Irama contohnya. Itu pendidikannya apa sih Rhoma Irama? Tapi, waduh, Raja Dangdut kayaknya luar biasa. Belum, yang luar negeri siapa?
Yusuf Islam, itu dulu namanya Chad Stephen, kemudian Michael Jackson, siapa lagi? Itu hanya olah ini musik. Sing nyanyi ya musik juga. Jadi potensi seni musik itu juga cerdas. Mari kita persepsikan bahwa itu cerdas. Jangan lalu sing dianggap cerdas sing profesor, sing ahli bahasa, sing ahli matematika, tidak. Pinter musik juga cerdas ya. Mahasiswa yang pinter musik semua ya. Sing nyekel organ itu. David, nah Mas David itu cerdas itu di bidang musik. Dan itu harus dikembangkan, harus didukung untuk dakwah Islam. Musik bukan untuk maksiat, tapi untuk taat kepada Allah SWT. Itu penting untuk menyadarkan kita semuanya bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya adalah potensi. Kalau kita tahu, bisa menggali dan mengaplikasikan menjadi modal hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya.